bengkel tidak resmi, 30%-nya barangkali bengkel resmi di Tangerang. Ternyata kita temukan siswa kita yang dulu kita tekan SOP ada di bengkel tidak resmi. Nah, kita temukan, loh kok kamu sudah tidak lagi SOP? Dia senyum, Pak. Ini juga udah bisa, Pak. Contohnya kita mengencangkan baut belakang ya, itu kan ada SOP-nya harus menggunakan momen satuannya yang 54. Ternyata dia cuma pakai tek, kamu nggak pakai momen, udah itu juga buat Pak, udah selesai. Nah itu masalahnya, itu kembalinya salahnya di mana gitu Pak? Apakah di kita kurang menekankan atau memang tanggapan masyarakat biasa-biasa saja? Kenyataannya di lapangan bagaimana? Kenyataan di lapangan, jangankan Bapak berbicara di bengkel yang tidak resmi. Bengkel resmi pun sama, Pak. Sama. Kita berbicara tentang standar. Satu lagi tidak standar. Pada saat kita berbicara sekolah, ini kita berbicara standar, SOP berarti. Nah, pada saat kita berbicara tidak standar, ini nanti larinya kepada konsep akademis. Akademis. Contoh, pada saat kita berbicara tentang busi, Pak. Contoh busi ya, Pak ya. Standarnya apa? Standarnya kalau kita berbicara di SOP itu hanya ganti sesuai dengan rentang waktu. Tetapi pada saat kita bicara akademis, bisa enggak? Oh bisa. Dengan cara dibersihkan, kan gitu ya. Jadi caranya dibersihkan contoh. Dibersihkan di elektrodanya. Kenapa? Pada saat kita berbicara tentang busi itu nanti kaitannya dengan gap elektroda. Artinya gap ini. Karena pada saat kita bicara tentang standar itu, standarnya katakan ini adalah 0,9. 0,9 adalah nilai tertinggi dari yang disebut dengan loncatan api. Itu hasil dari penelitian mereka yang membuat standar itu. Nah, pada saat ini sudah dipakai, ini akan berubah. Pada saat berubah ini, karena bengkel ini juga berbicara tentang tadi SOP, nanti kaitannya dengan satu adalah target. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan SOP-nya sendiri. Target ini ada target kerja, ada target penjualan. Sehingga mereka selalu berbicara tentang SOP untuk mencapai target ini. Sehingga ada beberapa ini yang harus ganti. Karena pada saat saya harus melakukan adjustment tadi, berarti ini harus nanti ada perlakuannya. Diapain? Mungkin dipukul-pukul untuk mendapatkan kerapatan ini. Kan gitu. Butuh waktu enggak? Butuh. Ini masuk ongkos kerja enggak? Enggak. Karena masuk total. Kan pada saat tune up per unit berapa? Per unit misalkan 120.000. Ini adalah masuk ke yang 120. Enggak ada tambahan ketok-ketok itu. Iya, include sudah. Makanya bengkel itu bagaimana siswa tadi harus bisa berbicara tentang komunikasi untuk merubah ini tidak dilakukan sehingga menjadi target ini. Jadi balik lagi ke bisnisnya Pak ya. Iya. Itu yang pertama untuk menjawab yang ini. Ini belum saya menjawab tadi. Kemudian kaitannya dengan tadi standarnya kok tidak standar. Nah, pada saat kita berbicara tidak standar, saat tidak standar tidak terjadi sebuah insiden. Fatalan. Patah ataupun apa. Coba pada saat nanti kena patah, baru yang tidak standar ini akan bermasalah. Ini sebagai
untuk apa? Penanggulangan pada saat tidak terjadi kerja, tapi kita tidak terjadi accident. Kan gitu ya. Coba pada saat Bapak mengencangkan baut, ya, tidak menggunakan top rank, hanya filling gauge, ya, pakai filling saja. Begitu dia over, apa yang terjadi? Slack. Karena pada saat kita berbicara tentang more baut, itu sudah ada yang disebut dengan kecepatan fatigue-nya, kecepatan lelahnya. Kalau dia melebihi, yang salahin siapa? Sehingga dengan adanya, oh saya sebagai customer, oh mekaniknya nggak bener, saya nggak mau kerja di situ lagi. Itulah efeknya. Tetapi kalau mekanik itu sudah menggunakan SOP-nya menggunakan ini, maka bila terjadi kerusakan, maka mekanik bisa berargumen. Kalau tidak terjadi ya wayang-wayang mekaniknya itu akan tercemar. Nggak bener. Itu ada dua pilihan, Pak. Jangankan Bapak berbicara di bengkel resmi, yang tidak resmi, yang resmi pun sama. Jangankan misalkan di Auto 2000 sama kok. Itu bengkel mobil loh. Sama. Jadi kenapa pada saat kita sekolah itu kita harus standar, yang kita ajarkan standar, Pak. Harus standar. Masalah nanti di bengkel itu adalah penyimpangan dari apa yang ada di SOP. Ini bukan hanya kaitannya dengan SOP mengenai profesionalnya, tetapi kaitannya dengan attitude itu juga SOP. Ya, kaitannya dengan bagaimana dia setelah selesai dia melakukan clean up. Bener nggak? Ya. Coba kalau itu tidak, oh bengkel nggak akan mau. Nah biasanya bengkel itu di luar SOP-nya itu kadang-kadang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan permintaan dari satu customer. Pak, nggak usah lah, akalin aja Pak. Kan itu artinya udah mendapatkan persetujuan. Yang kedua, apabila tidak disediakan fasilitasnya. Biasanya di bengkel-bengkel pinggir jalan, mohon maaf nih, itu tidak mempunyai yang namanya top rank atau uji momen. Nggak punya. Yang pertama itu. Yang kedua, fasilitas lainnya, manualnya nggak punya. Hanya berdasarkan pengalaman dia aja. Apakah bisa bertanggung jawab? Nggak bisa. Misalnya Aspira, punya nggak Aspira itu servis manual? Nggak ada. Ya, kayak bengkel-bengkel yang tidak kerja sama dengan nggak bisa, nggak punya servis manual. Jadi seperti itu Pak ya jawabannya. Jadi tetap Bapak ajarkan industrinya, ya standar SOP-nya. Masalah nanti di lapangan itu adalah kebijakan dari SOP-nya. Karena nanti di bengkel Aspira sendiri itu pasti ada di briefing Pak. Dan juga Pak ya, biasanya juga kalau mekanik nih di Toyota mau naik grade yang dari Toyota Technician, itu kan nanti dites lagi. Ya betul. Keluar tuh SOP-nya semua. Harus mengikuti SOP ini. Iya keluar, maksudnya di materi teorinya itu keluar semua. Iya, walaupun nanti di prakteknya nggak dipakai. Itu. Disesuaikan. Jadi pada waktu di lapangan itu nanti disesuaikan. Tetapi yang paling penting ini adalah komunikasi dengan pelanggan. Dia mau milih yang mana? Karena pada saat nanti seorang mekanik itu berbuat mengecewakan pelanggan, itu dampaknya tidak bagus. Makanya kalau yang Yamaha itu ada yang materi yang disebut dengan satisfaction customer, kepuasan pelanggan. Ada kan ya? Ada. Honda itu belum. Ya, Honda itu belum. Tapi Yamaha itu ada. Namanya materi certification customer. Ya. Kalau isolatornya banyak, maka loncatannya akan sedikit. Nah, isolator banyak diapain? Caranya harus dibersihkan dengan sikat kek, dengan amplas kek. Nah, pada saat dibersihkan, faktor kedua apa yang mempengaruhi? Renggang. Kalau terlalu rapat, dia juga tidak akan loncat. Terlalu jauh nggak bisa loncat. Ya, sehingga ini harus gapnya di ini. Artinya dia mempunyai nilai akademis. Akademis apa? Dia tahu fungsi loncatan bunga api dipengaruhi oleh satu isolator, dua adalah oleh jarak. Ya. Percaya nggak Pak? Kalau di rapat ada terjadi bunga api nggak Pak? Kalau di rapat ada bunga apinya nggak? Katanya Pecah sampai habis. pecah. Yang lain nggak akan terjadi bunga api sampai kepada juga. Karena rapat. Ya nggak ada yang mau loncat. Karena bunga api itu adalah loncatan elektron. Kalau dia rapat, yang ngalir aja kayak konduktor aja. Terlalu jauh
nggak nyampe, takut mau loncat. Nah, ngapain saya loncat? Nggak nyampe. Capek-capek doang. Nggak loncat ya jadi. Ya. Kenapa Pak petir itu terjadi? Ya petir terjadi karena di atas itu ada gesekan sehingga elektronnya sangat besar sekali. Di bawah